Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Semoga kita hari ini diberkati Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan dan perlindungan Tuhan, di mana kita hari ini dapat berkumpul bersama-sama di rumah ibadah ini. Begitu juga saudara-saudari yang berada di rumah pada saat ini, yang mengikuti live stream ini, dan mempersilakan kita juga memposisikan link ini dengan rekan-rekan yang lain, dan juga kita akan memberkati mereka dan beribadah bersama-sama. Dan sebelum saya membawa kita dalam pujian penyembahan, saya mau persilakan Pastor Daniel untuk doa pembukaan untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tunduk pada berdoa dan serentak. Bapa Surgawi, kami menyatakan puji syukur kepada-Mu pada pagi hari ini, hari yang indah, hari yang baik, yang Allah sediakan untuk kami. Terima kasih atas kekuatan perlindungan sepanjang minggu ini. Dan ternyata pada pagi hari ini, di tubuh yang baik dan yang sehat berkat anugerah, kami mendapat puji dan bangga. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya di dalam tangan-Mu. Mari Roh Kudus Engkau pimpin kami dan sertai kami dalam pujian sembah yang kami akan naikkan kepada-Mu, akan buat bahwa harus dihadir dengan senantiasa menggunakan hati Tuhan. Kami serahkan pujian terima bahwa kami dapat hadir memakai mereka supaya mereka juga berkat Bapa. Kami serahkan khususnya mereka yang mengikuti live streaming ini, dimanapun mereka berada, baik jauh dan dekat. Kami berdoa Bapa, mereka juga akan menerima berkat oleh ibadah kami pada pagi hari ini. Siapkan hati kami untuk bersedia menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini, dan siapkan hati kami juga untuk mendengar firman yang kami akan belajar bersama-sama. Terpuji nama-Mu, ini doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus kita berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, terima kasih Pastor. Dan mari kita coba ajak kita mari bangkit bersama-sama untuk menyembah Tuhan yang layak menerima segala puji dan sembah. Dia Allah yang esa, Raja yang perkasa, Raja di atas segala raja. Karena Yesus Kristus, Tuhan Allah yang ajaib. Mari kita dapat pujian, segala pujian. Oh, Kau pencipta, Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Engkau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku, Kau pemilik, Engkau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu Yesus, dalam kasih setiamu Yesusku, Engkau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Engkau pujian bagiku. Oh, Kau pemelihara, Engkau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, pemelihara jiwaku. Kau layak
Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku, Kau pemilik hidupku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesus, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Engkau pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Engkau pujian bagiku. Kau pujian bagiku. Oh haleluya. Yesus, Kaulah segala puji dan sembah kami. Kau yang layak menerima segala pujian dan sembah kami, Yesus Kristus. Ku beri kemuliaan. Kita angkat penyembahan sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Oh, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau, tiada
tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh Yesus, Kau layak terima segala pujian sembah kami. Kau yang terbesar Tuhan, Kau yang layak terima pujian sembah kami. Oh Yesus, oh haleluya. Oh Yesus, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Mari kita memuji Dia. Segala puji syukur, segala puji syukur. Karena segala pujian dan sembah hanya kepada Yesus. Segala puji syukur. Haleluya. Sekali bukan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak, sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Oh oh, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Oh oh, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, 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 haleluya.
soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, 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 haleluya. Kita tetap berdiri, kita angkat pujian, bersorak-sorai, karena Tuhan namanya sungguh mulia. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Mari sorak pujian. Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita, di dalam kita, amin. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Bagi tepukan untuk Tuhan kita. Kami puji Dia, Raja yang hebat. Kaulah Raja yang hebat. Dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan. Kau berkuasa, Kau berkuasa, penebus yang hidup. Dulu, sekarang,
selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Kalau Raja, kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Kau Raja yang hebat. Haleluya. Mari kita ucapkan diri kita untuk mengambil bagian Jemaat Kudus. Begitu juga saudara-saudari yang di rumah, kita boleh sediakan minuman dan makanan kita, roti kita yang ada di rumah. Mari saya membawa kita dalam penyembahan. Darah Yesus adalah darah yang ajaib, yang melepaskan kita dari segala kutuk. Mari kita angkat nyanyi. Ajaib, ajaib, darahnya menebusku. Ajaib, ajaib, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus menghancurkan semua kutuk. Ajaib, ajaib, darah Yesus, ajaib, 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 darahnya menebusku. Ajaib, menebusku. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus menghancurkan semua kutuk. Ajaib, ajaib, darah Yesus, ajaib, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus menghancurkan semua kutuk. Ajaib, ajaib,
Mari kita duduk pada dan berdoa. Darah-Mu luar biasa, darah-Mu ajaib, darah-Mu melepaskan segala kutuk, darah-Mu Tuhan telah menghapuskan dosa kami. Pagi hari ini kami bersyukur oleh karena memiliki kesempatan di mana kami dapat bersama-sama menikmati perjamuan yang sungguh sederhana ini, dan untuk memperingatkan apa yang Kau telah lakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Berbicara kepada setiap pribadi kami Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kami koreksi diri kami di mana kami di hadirat-Mu. Dan maka oleh karena itu, seandainya kami berdosa tapi Kau ampuni dan lepaskanlah kami, supaya Tuhan, kami layak menikmati bersama-sama jamuan yang sungguh sederhana ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sila duduk jemaat Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk menikmati perjamuan suci pada pagi hari ini. Untuk mereka yang berada di rumah, kamu boleh siap sedia dengan minuman masing-masing dan roti, dan ikuti kami bersama-sama pada pagi hari ini. Mari melihat daripada firman Tuhan yang terdapat daripada 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Corinthians chapter 11, and I'll be reading from verse 23 sampai ayat yang ke-29. Saya akan membaca daripada 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai ayat yang ke-29. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sesuai dengan pembacaan kita yang terdapat daripada 1 Korintus pasal yang ke-11. Nah, di sini kita melihat dan membaca bersama-sama apa Paulus terangkan khususnya kepada jemaat yang berada di Korintus. Nah, maka oleh karena itu pada pagi hari ini, untuk menikmati bersama-sama kita harus melihat diri kita sendiri. Terutama sekali sikap kekeluhan hidup kita. Oleh karena seperti mana yang telah saya terangkan kepada kita, kan sakramen ini adalah yang sungguh penting dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya seringkali dikatakan untuk menikmati perjamuan suci ini kita harus menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Menanggalkan kehidupan kita yang lama, memberi kita dibaptis dengan air dan dengan roh. Dan selepas itu kita boleh masuk khususnya dengan sakramen yang kita lakukan pada pagi hari ini. Mari siapkan diri kita, dan saya akan membawa kita dengan doa. Bapa, kami datang kepadamu sekali lagi pada pagi hari ini. Kami bersyukur dengan apa yang telah Kau lakukan 2000 tahun yang lalu. Dan kami bersyukur oleh karena kematian-Mu dengan darah-Mu Tuhan.
telah menebuskan kami daripada dosa kami. Bapa, dengan bilur-Mu, firman-Mu berkata, yang sakit telah disembuhkan. Terima kasih atas upacara yang sungguh sederhana ini. Biarlah kami menikmati, berpartisipasi bersama-sama untuk mengingatkan siapakah diri kami di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita ambil roti. Ambil roti kita bersama-sama. Saya yakin dan percaya setiap kita sudah ada. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau kita baca dan renungkan bersama-sama ayat firman Tuhan yang ada pada roti Anda. Dan kita membaca bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Lukas 2 ayat 30. Mari angkat roti ini ke atas. Haleluya. Roti ini melambangkan tubuh Yesus yang dia telah serahkan di atas kayu salib untuk melepaskan kita daripada segala kutuk-kutukan dan dosa. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia ngambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan daripada roti ini bersama-sama. Mari ambil cawanmu dan angkat cawanmu. Ayat yang ke-25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini melambangkan darah Yesus yang telah dicurahkan di kayu salib, menandakan kasih sayang dan cintanya kepada kita. Maka kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Mari kita minum daripada cawan ini bersama-sama. Haleluya. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur pada pagi hari ini dengan upacara yang sungguh sederhana ini, di mana kami diperingatkan tentang kematian-Mu, darah-Mu yang telah melepaskan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Slide oke? Oke, mari kita membaca pengakuan iman ini bersama-sama. Oke, bersama-sama dengan jelas ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, penciptaan khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama dan membacakan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sila duduk. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita angkat penyembahan ini, iman mengalahkan dunia, sesuai dengan tema firman kita, teks kita pada hari ini. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Ku percaya laut dapat menjadi jalan, ku percaya badai pun dapat kau redakan, ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan, dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar, Tuhan yang besar di atas segalanya. Ku percaya laut dapat menjadi jalan, ku percaya badai pun dapat kau redakan, ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan, dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Ku percaya,
laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat kau pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Haleluya. Terpuji namamu Bapa. Sebentar kami akan belajar daripada firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti maksud firman Tuhan. Ajar kami pengikut firman Tuhan. Dan ajar kami menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih tim pujian penyembahan. Mari kita membuka firman Tuhan seperti apa yang telah dipandarkan dalam screen kita. Yang terdapat daripada Injil Matius pasal yang ke-17. Injil Matius pasal yang ke-17. Dan saya akan membaca daripada ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Dan apa yang saya akan tumpukan untuk kita pada pagi hari ini adalah daripada ayat yang ke-20b. Dan saya ingin berbicara tentang penyebab tidak boleh mengusir setan. Tahun yang lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Oke, adakah orang percaya, orang Kristen boleh kena guna-guna ataupun boleh disantet? Oke, dan saya yakin dan percaya semua kita sudah mengerti dan mengenal, dan khususnya dengan tema itu. Dan pagi hari ini, sesuai dengan tema gereja kita, revival, pemulihan. Dan saya yakin dan percaya kita boleh, khususnya mengusir setan. Tapi seandainya ada yang terjadi dalam kehidupan saudara, di mana iblis ataupun setan itu merajalela, tetapi kamu berdoa dan berdoa dan berdoa, tetap setan itu senyum kepada kamu. Dan maka oleh karena itu pagi hari ini, mari kita melihat teks firman Tuhan. Saya akan membaca daripada ayat yang ke-14, supaya kita dapat lebih mengerti khususnya dan mengenal tentang teks ini. Nanti saya akan tumpukan kepada ayat yang ke-20. Ayat 14 daripada Injil Matius pasal yang ke-17 berbunyi dengan demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi kah aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi kah aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia,
Bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ayat yang ke-20, ia berkata kepada mereka, teliti ayat firman Tuhan ini. Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, saja kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat yang terakhir. Dan ada yang tidak ada ternyata tertulis, tapi kalau kita melihat dalam versi yang baru ada. Ayat yang 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ayat yang ke-20b, saya ulangi. Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jikalau kita melihat ayat yang ke-20b, karena kamu kurang percaya, dalam bahasa aslinya adalah apistia. Maksudnya adalah unfaithfulness. Arti tidak taat, tidak memiliki iman. Iman yang berkekurangan, tidak percaya, ataupun iman yang lemah. Itu yang dimaksudkan Yesus, karena kamu kurang percaya. Nah, dan kalimat yang kedua yang kita melihat di sini adalah, jika kita, sebab aku berkata padamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, dan maka gunung ini akan pindah. Dan kalimat yang terakhir, takkan ada yang mustahil bagimu. Kita melihat ayat yang terakhir, takkan ada yang mustahil bagimu, bagi saya dan bagi saudara. Nah, maksudnya dalam bahasa aslinya takkan ada yang mustahil bagimu adalah, pertanyaan dalam Yunani adalah adunateo. Maksudnya not to have strength, power, ability, to be weak. Tidak memiliki, khususnya kita tidak akan memiliki kita tidak akan memiliki, tidak ada kuasa. Kita tidak akan menjadi lemah. Kita tidak akan mengadakan pikiran yang negatif yang menyatakan it's impossible, itu tidak boleh. Itu makna ataupun maksudnya, takkan ada yang mustahil bagimu. Mengapa Tuhan mengatakan dengan demikian? Seperti apa yang telah dikatakan, tidak lama kita akan merayakan Paskah. Yesus berkata kepada murid-Nya, lebih baik aku pergi kepada Bapa. Jika aku pergi kepada Bapa, aku akan memberi penolong bagi kamu. Siapa penolong itu? Itu adalah Roh Kudus. Dan dia katakan bahwa kamu akan melakukan perkara yang ajaib, yang lebih daripada apa yang aku telah perbuat. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, maksud firman Tuhan ini adalah karena kamu kurang percaya. Dan itu sebabnya apa yang telah kita melihat daripada teks itu. Dan sebenarnya murid Tuhan Yesus boleh melakukannya.
Oleh karena mereka telah diutus. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak memiliki iman. Mereka tidak meyakinkan diri. Mari pada pagi hari ini kita melihat. Nah, seperti apa yang telah kita melihat dalam teks pagi hari ini. Seorang ibu yang anaknya sakit, Ayan, berkata kepada Yesus bahwa ia sudah meminta murid-muridnya untuk menyembuhkan anaknya, tetapi mereka tidak dapat. Seperti apa yang kita melihat daripada ayat yang pertama sampai yang ke-13. Di sana kalau kita membaca, Yesus naik ke bukit. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung di situ. Di situ mereka sendiri saja. 3 anak murid Tuhan Yesus. His favorite, mungkin favorite anaknya sekolah pada waktu itu. Petrus, Yakobus dan Yohanes. Mereka pergi ke gunung. Dan kita melihat di sana apa yang terjadi, Bapak Ibu. Ayat yang kedua, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ayat yang ketiga, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Nah, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ayat yang kelima. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menemui mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenaan. Dengarkanlah dia. Ayat yang keenam. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdiri, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun yang kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu menceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, ini yang kita melihat daripada teks ini. Yesus naik ke gunung bersama 3 muridnya. Dan apa yang 3 muridnya saksikan dengan mata. Melihat Musa, Elia. Dan mereka sedang berbicara kepada Yesus. Itu yang mereka melihat. Nah, daripada ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21, dan di sini kita melihat seorang ibu membawa anaknya yang sakit ayan. Waktu Yesus tidak ada, dia bersama dengan Yakobus, Yohanes, dan Petrus di atas gunung, dan lalu membawa anaknya ini yang sakit untuk murid yang lain berdoa. Nah, setelah anak yang sakit itu dibawa kepada Yesus, seperti apa yang kita melihat Bapak Ibu, mereka berdoa, mungkin mereka menyatakan apa saja kalimat-kalimat, mungkin tidak sembuh-sembuh. Tetapi waktu Yesus turun, ibu ini turun dari bukit, ibu ini membawa anaknya bertemu dengan Yesus. Setelah anak yang sakit itu dibawa kepada Tuhan Yesus, maka anak itu disembuhkan oleh kuasa perkataan Tuhan. Kalau kita melihat perkataan Tuhan ini, dan kita melihat di sini apa yang terjadi dalam ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, Matius 17, kemudian dengan keras Yesus menegur dia. Kita melihat di sini. Menegur dengan kuasa keras. Arti kata yang telah dikatakan di sini adalah, maka anak itu disembuh oleh kuasa perkataan Tuhan. Dia tidak menyatakan di sini dia berdoa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, setelah peristiwa itu Tuhan Yesus menegur murid-muridnya, khususnya
soal iman kepercayaan mereka seperti nyanyian kita tadi. Memiliki iman sebesar biji sesawi boleh memindahkan gunung. Mengapa? Mengapa murid Tuhan Yesus mereka yang lain itu? Mengapa Yesus menyatakan demikian? Adakah mereka memiliki iman? Saya yakin dan percaya. Kalau mereka memiliki iman, sebesar biji sesawi boleh memindahkan gunung. Anak yang dirasuk oleh setan ini pasti sembuh. Tetapi mereka tidak boleh, Bapak Ibu. Nah, maka oleh karena itu, ini persoalannya. Dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita harus memiliki kuasa yang Tuhan telah bagikan untuk saya dan saudara. Dan melalui kuasa yang Tuhan bagi untuk kita, kita boleh bersaksi, Bapak Ibu. Boleh memenangkan jiwa. Dan seperti mana kita melihat banyak ibadah-ibadah revival yang terjadi, pemulihan terjadi. Yang sakit telah disembuhkan, yang dirasuk telah dilepaskan. Dan sebagainya, kuasa Tuhan itu luar biasa. Nah, persoalannya adalah mengapa para murid yang tinggal di bawah, tidak naik bersama dengan Yesus, tidak dapat menyembuh anak yang sakit oleh kuasa setan itu. Sorry ya, sebentar. Mengapa para murid tidak dapat menyembuhkan anak yang sakit yang telah dikuasai oleh setan itu? Yang kedua, apabila kepada kita dibawa orang yang mengalami sakit oleh kena kuasa setan, soalannya, dapatkah kita mengusir setan itu? Kita sebagai hamba Tuhan banyak mengalami perkara yang seperti ini. Saya masih ingat waktu diundang berkhotbah di Ulu Apo Beram ya, dengan KKR, gereja-gereja Penan. Lebih 20 gereja Penan berkumpul pada tahun waktu itu. Dan bersama dengan saya, istri Pak Sigar, dengan Sigar Palong dengan istri Ibu Merta, dan Pak Denis. Dalam beribadah, Bapak Ibu yang sekasihi Tuhan, kita banyak melihat kuasa gelap, roh-roh setan. Mereka yang telah dirasuk, mereka manifestasi. Wah, luar biasa. Kuasa gelap, Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, seperti mana firman Tuhan katakan, jika kita memiliki iman, itu sebabnya iman itu penting. Sebesar biji sesawi boleh memindahkan gunung. Waktu kami berdoa untuk mereka yang telah dirasuk, anak-anak wanita yang berada di lantai itu berteriak sampai setan itu mau meludah kita, Bapak Ibu. Tidak takutkah? Bapak Ibu yang saya katakan, itu yang terjadi. Okay. Banyak juga kesaksian-kesaksian yang lain saya alami, khususnya mereka yang dirasuk oleh iblis. Tapi puji Tuhan, Tuhan katakan, waktu Tuhan di pihak kita, siapa boleh melawan? Nah, di sini Bapak Ibu yang saya katakan Tuhan, murid
sebagai murid Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita harus dapat menjadi saksi dalam pelayanan melalui pekerjaan kuasa Allah. Itu penting. Itu sebabnya Yesus katakan, kamu akan diberi kuasa waktu kita dipenuhi Roh Kudus, dan kita akan menjadi saksiku, kata Tuhan. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-8. Kita menjadi saksi. Mereka melihat kuasa Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu. Mengapa? Oleh karena waktu Tuhan di pihak kita, kuasa Tuhan itu ada bersama kita. Siapa boleh melawan kita? Nah, tujuan Tuhan khususnya memberi kuasa itu untuk melepaskan kuasa yang jahat, menyembuhkan yang sakit. Bukan untuk kita bermegah. Itu adalah oleh karena apa? Pelayanan Tuhan. Oleh karena waktu kita melakukan pelayanan Tuhan dengan sungguh-sungguh, kuasanya hadir. Oleh karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, maka oleh karena itu, pagi hari ini, seperti persoalan yang telah saya ajukan tadi, seandainya ada yang terjadi, saudara melihat, mungkin dalam kehidupan saudara, mungkin kemudian kelak dalam pelayanan saudara. Saudara berdoa, saudara melakukan seperti apa yang murid Tuhan Yesus lakukan, tetap iblis itu ketawa, dia tidak mau lari. Apakah masalahnya? Mari kita melihat pada pagi hari ini. Ada tiga yang menyebabkan kita tidak boleh mengusir setan. Penting, Bapak Ibu, harus teliti pada pagi hari ini. Nah, yang pertama adalah, penyebabnya adalah tidak percaya sungguh-sungguh akan kuasa Tuhan. Tidak percaya sungguh-sungguh akan kuasa Tuhan. Nah, kalau kita melihat dalam Injil Lukas, pasal yang ke-10, tercatat peristiwa pengutusan Tuhan Yesus kepada 70 murid untuk pergi mengkabarkan Injil, dan kepada mereka Tuhan memberikan kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit serta mengusir setan-setan. Mari kita melihat, saya rasa bagus kita melihat ke Injil Lukas pasal yang ke-10, dan kita melihat daripada awal ayat itu. Yesus mengutus 70 muridnya. Injil Lukas pasal yang ke-10, saya akan baca daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. 70 yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ayat yang kedua, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerjaan sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ayat yang ketiga, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki satu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Ayat yang ke-8. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkan orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Ayat yang ke-9. Ini yang Yesus suruh mereka lakukan, sembuhkan orang-orang yang sakit.
Ayat yang ke-10. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam rumah sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Ayat yang ke-11. Juga debu kotamu yang melekat pada kakimu, kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah, ini kerjaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggung jawabnya daripada kota itu. Nah, di sini kita melihat apa yang terjadi. Yesus mengutus, Yesus mengutus 70 muridnya. Selepas muridnya yang ke-12, mereka makin bertambah, dan Yesus mengutus mereka. Dan apa yang terjadi yang Yesus utuskan adalah, kalau kita melihat ayat yang ke-9, sembuhkan orang sakit yang ada di situ, katakan kepada mereka kerjaan Allah sudah dekat. Nah, di sini kita melihat pada murid sudah tahu sebenarnya bahwa mereka diberi kuasa. Mereka diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Dalam peristiwa lain rupanya ada kemungkinan iman mereka menjadi lemah, sehingga meragukan akan kemampuan kuasa Allah melalui mereka. Itu yang terjadi. Mereka telah disuruh Tuhan untuk menyembuhkan, mengusirkan setan, Bapak Ibu. Tetapi di kalangan mereka ada yang masih ragu-ragu. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus menegur iman mereka dengan mengatakan bahwa jikalau saja mereka memiliki iman sebesar biji sawi, maka mereka dapat memindahkan gunung dan tak ada yang satupun yang mustahil bagi mereka. Dan di sini kita melihat, Bapak Ibu, bahwa Yesus mengenal dengan muridnya. Ada di kalangan mereka tidak memiliki iman yang sesungguh-sungguh. Itu sebabnya dia berkata, jikalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu boleh memindahkan gunung. Nah, bila kita diperhadapkan dengan seorang yang diganggu atau dirasuk setan, maka janganlah iman kita menjadi surut dan berperangan melawan roh yang jahat. Oleh karena apa? Roh Tuhan yang ada pada kita lebih besar daripada segala roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, itu yang terdapat dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, pasal ayat yang keempat. Roh yang ada pada kita, yang Yesus bagi untuk kita, lebih besar daripada roh-roh yang jahat. Banyak kesaksian yang saya ingin katakan. Pada satu ketika, ada yang seorang seringkali bersama dengan saya. Pertama kali saya melihat, saya heran. Dia menggunakan satu gelang. Dan gelang itu adalah benang. Dan benang itu berwarna, ada kuning, ada orange ya, ada merah. Saya tidak tahu berapa helai dan ada juga yang hitam. Saya tidak tahu mengapa waktu saya bertemu dengan dia, mata saya terus melihat kepada dia tidak seperti gelang, gelang lah, tapi dia daripada benang. Dan saya banyak menyaksikan, khususnya dengan kuasa-kuasa gelap. Saya banyak menyaksikan dengan pelayanan, mengusirkan setan, dengan sebagainya. Dan saya katakan kuasa Tuhan itu lebih berkuasa dengan jimat yang semua kuasa yang ada di bumi ini. Oleh karena apa? Oleh karena kuasa yang ada di bumi ini adalah kuasa yang dibuat. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, gelang yang orang itu pakai bukan daripada Tuhan. Gelang itu adalah dibuat oleh manusia.
lalu disembah. Dan lalu pada satu ketika, oleh karena sering kita bergaul-gaul dengan firman Tuhan, saya bersaksi dengan dia. Lama saya pun tidak ingat. Lalu dia bertemu dengan saya. Pastor, dia kata, saya punya gelang hilang lah, dia kata. Hei, saya kata hilang pergi mana? Dia kata gelang itu hilang, saya pun tidak tahu di mana. Dan dia bersaksi sama saya bahwa gelang itu adalah diberi oleh arwah neneknya. Yang arwah neneknya mendapatkan itu waktu dia bertapak di gua. Dan tujuan dia menggunakan gelang itu adalah supaya dia kuat dan kebal. Dia kata kalau saya pakai gelang ini, dia kata kamu pakai pisau apapun kamu boleh potong badan saya tidak akan luka. Dan waktu itulah dia bersaksi seperti itu, saya akan katakan dengan dia, kau menggunakan gelang, tetapi saya akan potong dan kerat, tanganmu pasti luka dengan nama Tuhan Yesus. Dia melihat saya dan dia diam. Nah, lalu saya katakan bersama anak ini, saya katakan kuasa gelap tidak dapat melawan kuasa yang ada dalam tubuh kita. Oleh karena kuasa Tuhan itu lebih dahsyat dan ajaib. Nah, maka oleh karena itu sampai hari ini saya tidak ketemu lagi orang muda itu. Adakah dia dapat itu gelang lagi? Oleh karena dia hilang. Hilang khususnya di kuasaan pelayanan rumah saya. Saya yakin dan percaya dia tidak dapat menemukannya. Nah, itu yang saya melihat. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, kesaksian yang saya boleh kasih saksikan, khususnya dengan kuasa-kuasa gelap ini. Nah, tetapi Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, yang pertama, kita tidak dapat mengusirkan setan adalah kita tidak percaya dengan sungguh-sungguh. Percaya dengan sungguh-sungguh, pasti boleh mengusir setan. Percaya dengan sungguh-sungguh, pasti boleh mengalahkan kuasa iblis. Nah, seperti apa yang saya beritahu pada tahun yang lalu. Adakah orang Kristen boleh kena guna-guna? Kalau iman setengah-setengah, tetap kena. Boleh masuk, tapi memiliki iman yang kuat dan teguh. Percaya Tuhan Yesus, percaya dengan sungguh-sungguh. Ada amin? Haleluya. Perkara yang kedua kita melihat di sini adalah tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat daripada Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19. Dan kita membaca daripada ayat 13 sampai ayat ke-16. Daripada ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Juga beberapa tukang jampi Yahudi. Tukang jampi. Tukang jampi ini adalah orang yang buat guna-guna. Yang berjalan keliling di negeri itu, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Dengan berseru katanya, aku menyumpah kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Saya ulangi. Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Ayat ke-15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Ayat ke-16. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagihi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah itu
dengan telanjang dan luka-luka. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, adalah hidup mengerti dan mengenal firman Tuhan. Mengalami firman Tuhan, mendalami firman Tuhan. Bukan seperti apa yang kita melihat, cerita dongeng. Wah, kita melihat orang itu menyembuh di dalam nama Yesus. Seperti apa yang anak-anak ini mereka melihat. Mereka mau tiru. Barang ini tidak dapat tiru-tiru Bapak Ibu kalau engkau tidak memiliki kuasa daripada Tuhan. Kalau hidup kita tidak penuh dengan Roh Kudus. Ini yang terjadi. Tukang jampi ini. Mereka mencoba untuk mengusir setan-setan dengan kuasa nama Tuhan Yesus. Tapi tidak boleh. Oke. Nah, kepada orang yang kerasukan setan, mereka menyuruh setan pergi dengan kuasa nama Tuhan Yesus. Akan tetapi setan-setan yang ada pada orang itu justru menerjang mereka dan mereka lari dengan telanjang dan luka. Itu yang kita melihat tadi. Kalau kita tidak percaya, kalau kita tidak menerima hidup kita, tidak menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak hidup dengan firman Tuhan, Bapak Ibu yang sekalian Tuhan, kamu sebut-sebut pun nama itu, dia tidak ada kuasa. Maka oleh karena itu hal ini terjadi seperti dalam teks yang kita telah baca kisah para rasul 19 ini. Karena tukang-tukang jampi itu adalah orang-orang yang tidak percaya dan tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka orang jampi, mau jampi-jampi orang. Bagaimana Tuhan hidup dalam kehidupan mereka. Mereka sebut-sebut nama Tuhan Yesus. Tidak ngasih, Pak. Oleh kenapa? Mereka tidak mengenal Yesus. Tapi anak mereka mengenal nama itu. Nah, maka oleh karena itu setan-setan yang ada pada orang yang kerasukan itu berkata, Yesus aku kenal. Sedangkan setan juga kenal Yesus. Paulus juga kami kenal. Saya ketahui Paulus. Tetapi kamu ini siapa? Kata iblis. Nah, maka oleh karena itu penghalang dia. Okay. Untuk kita menghalang mengusir setan adalah hidup. Kita tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus sentiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan kekudusannya. Nah, itu yang kedua. Semua kita boleh menghalau iblis, menghancurkan kuasa jahat. Bukan hanya pasta, bukan hanya penginjil. Setiap orang percaya. Jikalau kita mengenal siapa Tuhan kita itu, mengenal dia dengan sungguh-sungguh, kita puji dan sembah dia. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup kudus berkenan untuk Tuhan. Pasti kita dapat lawan. Kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan adalah percaya dengan sungguh-sungguh. Bukan percaya waktu ada keperluan. Waktu sakit baru percaya, oh pastor doakan saya. Wah sungguh-sungguh. Oke. Itu sebabnya kita sembuh. Bapak Ibu yang sekalian Tuhan. Itu sebabnya kita tidak boleh menghalaukan iblis. Nah, yang terakhir kita melihat mengapa kita tidak dapat menghalaukan iblis adalah tidak berdoa dan berpuasa. Seperti dalam Injil Matius 17 ayat 21 yang telah kita baca tadi. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Yesus naik ke bukit bersama dengan 3 orang muridnya. Murid yang lain ada di bawah. Datang seorang ibu membawa anaknya yang dirasuk setan. Murid Tuhan Yesus yang lain itu mungkin berdoa mengucapkan apa, mengusir, menghalau setan itu tidak lari-lari. Oke, Bapak Ibu yang sekalian Tuhan.
Tetapi waktu Yesus sudah turun, ibu ini membawa anaknya pada Yesus. Firman Tuhan berkata, Yesus hanya menegur setan itu. Dia tidak cakap berdoa di sini. Dan menegur itu adalah mengatakan kata sesuatu dengan kuat dan keras yang penuh kuasa. Dan dalam kalimat ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan berpuasa. Banyak kesaksian yang kita telah mendengar setiap kali kita melakukan doa puasa awal tahun. Banyak orang mengalami mukjizat pribadi demi pribadi, kesaksian dalam keluarga dan sebagainya. Kuasa berdoa dan berpuasa. Nah, terlalu sering berhasil dalam pelayanan rohani terkadang membuat hamba Tuhan lupa untuk selalu mengadakan Tuhan melalui doa dan puasa. Ini juga menegur kehidupan saya. Doa dan puasa itu perlu. Bukan hanya sekadar untuk dibuatkan program untuk berdoa, berpuasa saja. Doa dan puasa itu penting. Gaya hidup berdoa dan berpuasa menunjukkan suatu sikap yang merendahkan diri dan mengandalkan Tuhan secara bersamaan. Arti kata waktu kita berpuasa itu kita merendahkan diri, meninggalkan keinginan-keinginan yang memuaskan hati kita. Dan saya yakin dan percaya kita akan memiliki kuasa yang Tuhan telah ingin berikan untuk kita. Orang-orang yang percaya kepada Kristus akan selalu bermegah karena Tuhan bukan karena dirinya meskipun pelayannya berhasil. Seperti mungkin banyak sudah yang kita melihat penginjil jalanan menyembuhkan orang sakit. Dia tidak peduli orang agama apa, orang suku apa. Di jalanan yang sakit disembuhkan. Mengapa Bapak Ibu yang siapkan Tuhan? Kuasa Tuhan. Saya kira percaya kuasa itu bukan dia miliki, begitu juga ada pengorbanannya Bapak Ibu. Saya kira percaya firman Tuhan itu, doa itu, puasa itu pasti ada. Dalam kehidupan umat yang percaya ataupun plan yang seperti itu. Nah, maka oleh karena itu hidup kita haruslah memiliki iman yang teguh. Memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Hidup mengikuti firman Tuhan. Serta berdoa. Dan puasa itu harus tidak lari daripada kehidupan kita. Dan maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan pada pagi hari ini. Penghalang kita. Yang menghalang kita tidak dapat mengusir setan. Kita tidak boleh mengusir pekerjaan roh yang jahat. Adalah oleh karena kita tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh akan kuasa Tuhan. Tapi Tuhan katakan di sini, engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, boleh memindahkan gunung. Dan yang kedua kita melihat, kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Arti kata, hidup dalam kebenaran firman Tuhan bukan hanya mendengar, melihat apa yang kita melihat orang lain lakukan. Tapi kita harus pelaku firman Tuhan. Bertekun dalam ibadah kita, bertekun dalam doa kita. Bertekun dalam belajar daripada firman Tuhan. Yang terakhir kita melihat yang ketiga tadi adalah kita harus melakukan puasa dan doa kita. Walaupun itu bukan program gereja. Kalau saudara ingin sesuatu yang daripada Tuhan, rendahkanlah dirimu kepada Tuhan dengan berpuasa dan berdoa. Saya yakin dan percaya Tuhan akan mendengar kita. Tuhan akan berserta dengan kita. Dan kuasanya tidak akan berubah. Yang telah berikan janjinya. Aku pergi kepada Bapa. Aku akan memberi penolong kepada kamu. Dan kamu boleh melakukan pada yang ajaib dan luar biasa. Dan itu adalah daripada Tuhan. Can I have the musicians in? Mari kita mainkan pujian sekali lagi. Sekalipun aku memiliki iman sebesar biji sesawi. Saya yakin dan percaya setiap pribadi kita akan mengalami penerobosan yang boleh kita lakukan. Mengusirkan iblis, menyembuhkan yang sakit, melakukan perkara yang ajaib dan luar biasa.
Dan itu adalah oleh karena kasih daripada anugerah Tuhan. Mari kita semua pakai berdiri. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Haleluya. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Sekali lagi katakan, sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Ku percaya laut dapat menjadi jalan, ku percaya badai pun dapat kau redakan, ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan, dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Katakan, ku percaya. Ku percaya laut dapat menjadi jalan, ku percaya badai pun dapat kau redakan, ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan, dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia, dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Haleluya. Mari kita semua tunduk kepala. Mungkin banyak persoalan dalam kehidupan saudara. Banyak yang saudara hadapi dalam kehidupan ini. Saudara coba melakukan seperti apa yang Yesus telah lakukan, tapi kadang-kadang kita tidak mampu. Mengapa? Persoalannya mengapa? Pagi hari ini kita telah melihat penghalang khususnya kita dapat mengusir setan. Pekerjaan iblis adalah kelemahan daripada kehidupan kita sendiri. Sedangkan Tuhan katakan, aku akan memberi kuasa kepadamu. Kamu akan menerima kuasa waktu Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan. Penghalang yang pertama, tidak yakin memiliki kuasa Roh Kudus itu. Sebab kita masih memiliki persoalan dalam hidup. Adakah saya ini dipenuhi Roh Kudus? Adakah Roh Kudus itu ada bersama dengan saya? Itu persoalannya, Bapak Ibu. Maka oleh karena itu, waktu Yesus katakan, terima Roh Kudus, terima. Oleh karena waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu, Roh Kudus Tuhan sudah ada dalam kehidupanmu. Penghalang untuk mengusirkan yang jahat adalah daripada kelemahan hidup kita. Kita tidak mengikut firman Tuhan. Waktu kita tidak pelaku pengikut firman Tuhan, maka Tuhan tidak kenal diri kita.
bahwa kuasanya tidak ada akan bersama dengan saudara. Seperti apa yang kita lihat pada pagi hari ini. Puasa dan doa itu penting. Puasa itu waktu engkau merendahkan dirimu. Tidak mengingini untuk mengingini isi hatimu. Tapi ingin sentiasa bersama dengan Tuhan. Doa itu penting. Oleh karena melalui doa itu kita dapat berbicara kepada Tuhan. Dan melalui rohnya dia berbicara dalam kehidupan kita. Kita harus melihat firman Tuhan ini. Tuhan mau kita orang yang percaya yang berhasil. Tuhan mau kita menjadi orang percaya yang memiliki kuasa. Tuhan mau kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh supaya kita dapat bersaksi, menjadi saksi untuk orang di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Bapa, hamba datang di dalam nama-Mu, menyerahkan setiap jemaat Tuhan di dalam tangan-Mu yang maha kudus. Sesuai dengan janji-Mu Tuhan, dengan firman-Mu, Engkau akan memberi kuasa kepada setiap pribadi kami. Dan kami yakin dan percaya sebagai orang yang telah ditebuskan dengan darah-Mu yang mahal, kami memiliki kuasa itu. Hamba doa di dalam nama Tuhan Yesus, yakinkan kehidupan kami. Tuhan, ajar kami taat setia kepadamu. Ajar kami hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu kami hidup untuk kemuliaan nama Tuhan, kebenaran-Mu Bapa, siapa? Iblis akan mengenal kehidupan kami. Bahwa kuasa yang kami sebut di dalam nama Yesus itu akan berkuasa dan boleh mengalahkan kuasa gelap dan kuasa setan. Terima kasih pada pagi hari ini kami dapat belajar bersama-sama. Kami dapat memiliki hidup ini adalah oleh karena kasih anugerah-Mu. Maka oleh karena itu pakai kami Tuhan menjadi saksi-Mu. Melalui kuasa yang Kau telah berikan untuk kami. Menghancurkan kuasa gelap. Melumpuhkan kuasa-kuasa iblis. Menghancurkan kuasa setan. Menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ajar kami Tuhan senantiasa melakukan puasa dan doa kami. Hidup intim kami bersama-sama dengan-Mu. Haleluya. Berkati firman-Mu, biarlah firman-Mu hidup dalam kehidupan setiap pribadi kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan setiap jemaat kami. Baik yang ada dalam ruangan ini, mungkin ada yang di luar sana melalui live streaming. Engkau juga bersama dengan mereka. Waktu kami taat setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang percaya yang telah diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Terima kasih, sila duduk. Sebagai masa untuk pengumuman. Oke, salam untuk kita semua pada pagi ini. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Ini Pak John Elda kita pun tidak ada. Ini Pak Edison pun tidak ada. Ini Pak Edison ini pagi ini tidak sehat ya. Kena positif pulang dia. Oke, untuk pengetahuan kita lihat, terutama kali kita ucapkan banyak terima kasih atas firman Tuhan yang kita sudah dengar pada pagi ini.
puji Tuhan itu sangat mendorongkan kita ingatkan firman Tuhan itu untuk kita semua dalam kehidupan kita seharian. Kita ucapkan selamat datang kalau ada yang pertama kali atau melawat gereja kita. Ada yang pertama kali datang di gereja? Oke, tidak ada, semua jemaat FBM Bandar. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kita bersama dalam kita ibadah. Oke, tidak ada yang banyak pengumuman pada pagi ini. Combined service masih terus dijalankan minggu depan jam 9 pagi. Oke, masih diteruskan. Diperingatkan hari Rabu ada persekutuan doa juga kita jalankan. Kiranya jemaat yang ada ingin haus dan lapar akan firman Tuhan untuk datang berdoa, datanglah pada hari Rabu malam, 7:30. Peringatan untuk kelas remaja, remaja-remaja yang sudah mendaftar beberapa minggu yang sudah, mulai dari minggu depan 13 hari bulan 3, minggu depan mereka akan mengaktiviti sesuai kenal bersama mereka dan terus dengan guru-guru kelas remaja. Ingat, kelas remaja 13 hari bulan 3 minggu depan. Dan yang lain aktiviti diteruskan, the walk, ada COB diteruskan, dan COG juga sama aktiviti diteruskan. Dan yang kalau terus kita lihat dengan berita-berita sidang yang akan dibagi tahu di dalam grup kita. Diperingatkan supaya kita lihat apa aktiviti yang ada di dalam gereja kita. Aku rasa tidak ada yang selain dari ini, yang baru-baru itu remaja saja yang kita ingat. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong bawa anak remaja kita. Minggu depan mereka ada aktiviti. Selain dari itu, saya ingat kita dapat lihat dalam buletin gereja lah. Selain dari itu, kita mengakhiri nanti dengan doa syafaat kita. Saya minta pastor untuk membawa doa syafaat. Sebelum itu kita datang dengan pujian doa Yabes, dan terus nanti pastor mengaminkan, membawa kita dalam doa pemberkatan juga. Terima kasih. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita angkat doa Yabes dari lagu kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita semua tunduk kepala dan saya akan pimpin doa. Kami bersyukur pada pagi hari ini atas penyertaan Tuhan dari mulai ibadah kami hingga selesainya pada pagi hari ini. Bapa, kami ingin datang kepadamu. Kami ingin mengajukan khususnya apa yang kami alami khususnya pada saat ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Dengan virus COVID-19 ini yang makin bertambah, kami melihat pada hari-hari yang terakhir ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bungkusi umat-Mu Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Segala kutuk-kutukan telah dibatalkan dengan darah Yesus. Kami perintah di dalam nama Tuhan Yesus, virus COVID-19 ini tidak akan menjangkiti kami. Oleh kami adalah umat Tuhan yang telah dibungkusi dengan darah yang mahal. Adalah darah Yesus. Bapa, kami berdoa, mungkin ada mereka yang ada dalam ICU, mungkin ada yang di rumah sakit, ada juga mereka mungkin yang berada di rumah self-quarantine. Kami datang kepadamu menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Sesuai firman-Mu berkata, memiliki iman sebesar biji sesawi boleh memindahkan gunung. Kami berdoa dengan iman pada saat ini, angkat mereka Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Waktu Engkau khususnya, waktu Engkau melepaskan anak yang telah dirasuki oleh iblis setan, hanya Engkau mengucapkan kata yang keras, sembuh. Anak itulah sembuh. Kami yakin dan percaya, kami imani pada saat ini Bapa Surgawi. Haleluya. Kami berdoa untuk negara kami Malaysia yang kami cintai. Kami doa khususnya untuk pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah mereka memimpin negara kami ini dan hidup takut akan Tuhan. Hidup khususnya Tuhan. Hidup menghidupkan terutama sekali pelembagaan yang telah sedia ada. Mentaati. Dan kami yakin dan percaya, Engkau yang mendirikan kerajaan. Engkau juga yang meruntuhkan kerajaan. Dan maka oleh karena itu, kami berdoa Bapa, biarlah kami sebagai umat-Mu hidup taat kepada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk negeri kami Sarawak, untuk ketua menteri kami dengan ahli-ahli kabinet yang lain, untuk suku bangsa, dan suku bangsa berada di negeri kami Sarawak ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bila kami hidup aman dengan damai. Ajar kami memiliki kasih yang daripada Engkau. Khususnya Tuhan mengasihi sesama yang lain. Terpuji nama-Mu. Kami juga menyerahkan anak kami yang jauh. Ada yang bersekolah, ada yang bekerja. Keluarga-keluarga juga yang jauh, yang meninggalkan keluarga mereka di sini. Tuhan yang bekerja beri kekuatan kepada mereka. Lindungi mereka Bapa. Yang bersekolah beri hikmat kepada mereka. Berkati mereka dalam studi mereka Tuhan. Dan kami berdoa dan yakin dan percaya, waktu kami taat setia kepada-Mu, Engkau hadir, kuasa-Mu hadir Tuhan, bersama-sama dengan mereka. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini, untuk anak-anak kami yang dalam persekolahan. Tuhan, mereka ada yang, khususnya mereka yang SPM masih ujian. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri hikmat kepada mereka.
Tuhan, supaya mereka dapat melakukan ujian mereka dengan baik. Dan atas semuanya itu namamu dimuliakan, namamu diagungkan. Untuk anak-anak kami sekolah yang lain yang masih bercuti, lindungi mereka dimanapun mereka pergi, supaya mereka jauh daripada kuasa-kuasa yang kami tidak inginkan. Oh haleluya, terpuji namamu Tuhan. Jemaat yang dikasihi, angkat tanganmu. Terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang telah aku sampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan berkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang telah kusampaikan padamu pada hari ini kau lakukan dengan setia. Jemaat yang dikasihi, kiranya berkat dan sukacita hidup yang kekal yang telah kita miliki menggerakkan kita semua untuk menyatakan kasih Allah itu yang telah menyelamatkan kita melalui kesaksian pribadi kita kepada teman-teman di sekeliling kita, supaya kita menjadi berkat untuk suku bangsa. Haleluya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hamba menyerahkan setiap pribadi kami dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Semua kita yang telah diberkati, katakan bersama-sama, amin. Ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Haleluya.